Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Di tangan saya ini ada satu buah kitab yang baru saja selesai saya kerjakan, yaitu terjemahan alih bahasanya dari kitab Khazinatul Asrar, yang mana sebenarnya kitab ini banyak sekali ditanyakan para kawan-kawan ya, yang menggandrungi ilmu-ilmu ini. Katanya ada kitab Khazinatul Asrar, waktu itu belum sempat saya kerjakan. Ini sedang mengerjakan kitab-kitab yang lain ya, seperti Kanjinaya Asrar, insyaallah luar biasa kitab itu. Dan sekarang kitab Khazinatul Asrar terjemahan bahasa Indonesia kerjakan dan siap untuk dibaca. Insyaallah terjemahannya pun sangat baik ya. Di sini saya menyodorkan dengan metode 80% hadis dalam bahasa Arabnya pun masih dicantumkan, dan 100% doa-doa dalam bahasa Arabnya dicantumkan, dan untuk ayat-ayatnya 80% juga dicantumkan dalam bahasa Arabnya ya. Maksudnya supaya memperkuat terjemahan. Sudah banyak kita ketahui bahwa yang namanya aurat, zikir itu tidak semua kok ya, apalagi dengan ilmu-ilmu hikmah, dan yang sebagian dari saudara kita menafikan yang namanya aurat zikir itu banyak sekali aturan tata apa yang ada yang membid'ahkan ya, segala macam dari itu, apalagi dengan aturan aurat yang dikeluarkan oleh para wali seperti dalam kitab Syamsul Ma'arif, Tambaul Hikmah, itu banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang menentangnya, yaitu atau rapat segala macam. Dan di kitab Khazinatul Asrar ini ya, banyak menerangkan tentang zikir ya, tentang asrar ayah, asrar kalimah, dan di sini dilengkapi dengan hadis-hadis. Jadi satu amalan yang dikeluarkan maka dan di sini diterangkan juga dukungannya dengan hadis-hadis sahih, ketika menerangkan bab Al-Fatihah, pakai istimewanya Al-Fatihah, bagaimana tata cara mendawamkannya, di sini pun dijelaskan, dan dilengkapi dengan hadis-hadis seperti ayat-ayat kursi, ini pun dijabarkan, berikut hadis dan dalilnya, bacaan Fatihah, dan keistimewaan dari Fatihah itu di sini dijabarkan. Terus ketika kita berzikir, apa itu subhanallah, di sini dijabarkan seperti apa keistimewaannya, bacaan-bacaan seperti takbir, tahmid, di sini pun dijabarkan ya, sangat luar biasa sekali. Itu bacaan-bacaan yang dapat menghilangkan dosa, walaupun dosa kita bagaikan buih di tengah lautan. Dan dengan bacaan-bacaan ini insya Allah akan hilang seketika, begitu yang diterangkan di sini dan dilengkapi dengan hadis-hadis. Dan mungkin dari sebagian saudara kita pun banyak menyangkal, kok bagaimana caranya ketika membaca surat Al-Ikhlas itu disamakan dengan pahala membaca sebuah kitab Al-Quran sampai khatam. Dan Rasulullah pun sudah mempraktikkan itu ketika beliau mengadakan sayembara, ketika mengambil mantu Sayyidina Ali yang di sana, siapapun yang bisa membaca Al-Quran tamat dalam sekian seperti itu ya, maka Sayyidina Ali lah yang menang. Tapi Sayyidina Ali tidak membacakan dalam satu juz Al-Quran, tetapi membacakan 3 kali Al-Ikhlas. Dan
diantaranya. Terus misinya apa? Misinya saya menerjemahkan ini, sebuah mutiara, ya, sebuah mutiara walaupun ada di dalam lumpur tetaplah menjadi mutiara. Itu semua orang tahu. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu keistimewaan mutiara walaupun dibungkus dengan bungkus yang sangat bagus, ya, dan isinya adalah sebuah mutiara. Ketika kita tidak mengetahui apa itu mutiara itu sangat berharga, maka itu akan menjadi biasa aja. Tidak ada hal yang dibangga-banggakan atau di luar biasakan, karena emang tidak mengetahuinya bahwa itu mutiara dan itu harganya sangat mahal. Sama halnya dengan yang diterangkan di sini, ketika kita membacakan satu buah surah Ummul Quran, Fatihah, ketika kita tidak mengetahui apa surah di dalamnya dalam membacakan kalam Al-Fatihah, maka itu tidak akan menjadi apa-apa di mata kita, karena kita tidak mengetahui asrornya itu apa di sana. Berbeda halnya ketika kita mengetahui, ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan kita tahu apa yang ada yang tersembunyi dari ketika kita membacakan itu, maka subhanallah efeknya itu akan sangat luar biasa. Saya memberanikan diri mengalih bahasakan kitab Khazinatul Asrar ini, dimanapun di sini pun sudah diterangkan susunan dari mualifnya, ya, guru-guru beliau juga, ya. Jadi ijazahnya tinggal kita memakai ijazah kubro, ya. Ada dua hal yang harus diketahui dengan ijazah, ya. Yang pertama ijazah kubro, yang kedua ijazah sugro. Apa itu ijazah kubro? Ijazah kubro itu yang kita dapat dari guru langsung, kita bertemu langsung dengan guru, mendapat wejangan di sana secara lisan dan bertemu. Dan ketika kita tidak mendapatkan seorang guru yang seperti itu dan kita sulit untuk menemukannya, maka ada istilahnya namanya ijazah sugro, yang dimana itu mengambil dari keutamaan ayah dari Al-Quran. Kemudian nanti ada tata caranya di sana untuk ijazah sugro. Tidak perlu kita bertemu dengan alif dari kitab ini karena memang sudah tidak ada, ya. Kita laksanakan saja dengan ijazah sugro, tawasul, kirim Fatihah, meminta ijazahnya dengan ucapan mana ijazahnya, sama saja, ya, insya Allah. Beliau pun ketika menulis kitab ini mengharapkan ketika ada saudara-saudara kita yang seiman membaca dari isi kitab beliau sangat menginginkan mengerjakannya, mengetahuinya, ya, jangan hanya membacaannya, juga dengan mengamalkannya. Jadi saya tidak mengakui bahwa saudara ketika membeli memahari kitab ini harus meminta ijazah lagi kepada saya, itu tidak diperlukan, ya. Tapi kalau untuk azab ya mungkin diperlukan, itu saya kembalikan lagi kepada pemahar, ya, apa itu penting meminta ijazah lagi kepada saya ataupun tidak usah, ya. Kita hanya bisa mengambil saya dengan ijazah sugro, ya, bertawasul, kirim Fatihah kepada alif dan meminta ijazahnya itu, dan saya hanya sebagai wasilah hingga kitab ini bisa sampai ke sana, saudara, insya Allah. Dan kitab ini insya Allah saya simpan di store online, ada di Tokopedia ataupun Shopee, ya, ataupun bisa kontak langsung, yaitu nomor saya, dan di sana saya pun menyiapkan jika ingin memahari bisa dengan sistem COD ataupun langsung, insya Allah. Dan ini ada akan saya bacakan salah satu keutamaan dari Fatihah, ya. Nih di sini diterangkan isyarah dalam Al-Fatihah dari awal hingga akhir, seolah-olah mengatakan seperti ini, wahai hamba,
Apa hikmahnya bahwa Allah Ta'ala mewajibkan aku untuk memuji? Dan Allah pun menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, karena aku adalah Rabb semesta alam. Itu satunya, dan menunjukkan perjalanan mereka dan peralihan dari keadaan sekarang menjadi segumpal darah hingga ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu syukurku wajib atasmu. Seolah-olah hamba itu berkata, aku membutuhkan rezeki dan kebutuhan. Siapa yang akan memberiku rezeki? Seolah-olah Rabb berkata, Ar-Rahman, aku adalah Rahman, yaitu memberi rezeki, maka aku yang akan memberimu rezeki. Ya. Seolah-olah hamba berkata, aku juga pendosa, siapa yang akan mengampuni dosaku? Seolah-olah Rabb berkata, berfirman, Ar-Rahim, aku adalah Ar-Rahim, dan aku akan mengampuni dosamu dan pelanggaranmu. Al-Fatihah ayat 3. Seolah-olah hamba itu berkata, aku punya banyak musuh, siapa yang akan menyelamatkanku dari tangan mereka? Seolah-olah Rabb menjawab, Maliki Yaumiddin, aku adalah Malik Yaumiddin, maka aku akan menyelamatkanmu dari tangan musuh-musuhmu. Seolah-olah hamba itu berkata, ya Rabb, apa yang engkau perintahkan untuk aku lakukan? Seolah-olah Rabb menjawab, iya karena bunyi, katakanlah hanya kepada engkau lah kami menyembah, katakanlah hanya kepada engkau lah kami menyembah, yaitu kami menyatukan dan kami taat kepadamu. Seolah-olah hamba itu berkata, aku lemah tidak mampu menyembahmu seperti yang engkau inginkan, lalu apa yang harus aku lakukan? Kebiasaan kita seperti itu manusia. Seolah-olah Rabb itu berkata, berfirman, iya karena nasta'in, wahai hambaku, mintalah bantuan dariku dan katakanlah hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, sehingga aku membantu kamu. Seolah-olah hamba itu berkata, betapa muliaannya dan lembutnya engkau terhadap hamba-hambamu, maka apa yang harus aku lakukan agar tidak terpisah darimu dan tidak kecewa dari rahmatmu? Seolah-olah Rabb menjawab, ikhdinas syiratal mustaqim, katakanlah tunjukilah kami jalan yang lurus agar kamu tidak terputus dariku dan tidak jauh dari rahmat. Seolah-olah hamba itu berkata, ya Tuhanku, jalan yang lurus itu jalan siapa? Seolah-olah Rabb menjawab, syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, malaikat, dan orang-orang yang berbakti. Seolah-olah hamba itu berkata, ya Tuhanku, dari apa yang harus aku waspadai agar aku bahagia, supaya engkau tidak marah padaku dan aku tidak tersesat dari petunjuk? Seolah-olah Rabb menjawab, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Aku tidak marah kepadamu dan agar kamu tidak tersesat dari petunjuk. Dari ini diketahui bahwa Al-Fatihah itu sudah merupakan satu buah kalimat yang menunjukkan kesadaran diri kita, siapa kita. Dari sini pun kita dapat memahami salah satu asrul Fatihah itu seakan-akan kita bercakap-cakap dan Rabb telah menjawabnya seperti itu. Itu salah satu. Dan di sini banyak pula diterangkan keutamaan-keutamaan lainnya, ya. Dan dari keutamaan-keutamaan itu banyak lagi juga yang dijelaskan, dari yang diambil dari percakapan Rasulullah dengan para sahabat-sahabat. Jadi tidak ada menafikan lagi bahwa ketika kita membacakan satu buah kalimat tahmid, takbir dan sebagai macamnya, dan itu di situ dicantumkan satu buah pahala yang sangat luar biasa, ada sebagian yang menganggap bahwa itu adalah hadis palsu atau hadis baik, masa membaca yang seperti itu saja bisa luar biasa sekali.
Ketika Rasulullah yang mengatakannya seperti itu, maka saya rasa tidak ada jalan untuk menafikannya. Karena harus kita sadari bahwa Islam itu dibangun dari dua hal. Yang pertama, dari yang masuk akal, zahir, lahiriah, dan yang kedua dari yang tidak masuk akal, itu namanya gaib. Dan ketika gaib berbicara masalah gaib, yang berbicara masalah hal-hal yang tidak masuk akal, dan ketika Rasulullah mengatakannya itu, bagaimana kita menafikannya? Dan itu Rasulullah yang ngomong. Membaca Fatihah, membaca Al-Ikhlas 3 kali dapat pahala membaca Quran satu kali khatam. Ini bagaimana? Itu kan tidak masuk akal. Masih begitu aja bisa seperti itu ya. Ketika Rasulullah yang mengatakan, ya, maka itu ya seperti itu, ada yang tanggung jawab. Dan di sini pun ada keterangan tentang ayat kursi. Bilangnya banyak sekali, luar biasa sekali. Dan bacaan istighfar itu seperti apa yang disarankan Rasulullah, ya. Membaca kita subhanallah atau la ilaha illallah dan sebagainya. Ada satu bahasan yang membuat saya sedikit nyinyir ya, ketawa gitu. Ada ulama yang mengatakan zikir itu harus yang mempermasalahkan ketika seorang berzikir menyebut nama Allah. Nah itu ada yang mempermasalahkan itu, katanya apa bedanya zikir seperti itu, nggak jelas. Dia bilang Allah apa itu, katanya. Dan lebih baik kita gunakan dengan zikir yang lebih jelas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semuanya tidak salah, cuma itu menurut penafsiran masing-masing. Ini di dalam kitab ini ada satu keterangan yang membuat saya sedikit tertawa kecil ketika membaca bab itu, bahwa di sini diterangkan bahwa zikir yang paling bagus itu adalah dengan menyebut namanya tanpa embel-embel. Zikir yang paling bagus adalah dengan menyebut namanya tanpa embel-embel. Zikir itu kan mengingat artinya. Ya, orang mengulang-ulang dan berulang. Ya, kita dengan membacakan kalimat Allah. Itu yang lebih bagus daripada dengan membaca la ilaha illallah. Nah ini sebenarnya ini banyak harus dijelaskan kembali ya, kenapa seperti itu. Itu cuma dalam sesi ini mungkin terlalu panjang untuk menjelaskan itu. Bahkan ketika zikir kita membaca nama Allah itu masih berasa panjang, masih ada embel-embel dari alif lam ha itu. Maka ada ulama yang membacakan dengan ujungnya hu. Itu dalam kitab Syamsul Ma'arif dijelaskan bahwa menyebut namanya yang paling dekat itu ada di huruf hu-nya. Kemudian ada lagi ulama yang masih merasa jauh, katanya, maka dibacakanlah dengan jadi enggak hum-nya sampai. Ada yang sampai seperti itu karena ingin mendekatkan gitu, sampai seperti itu. Jadi ketika ada seseorang mempermasalahkan bacaan itu, ya saya berharap ya, ketika Anda belum mengetahuinya tidak perlulah seperti itu, apalagi sampai mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Mereka membacakan itu sudah pasti dengan ilmunya, dengan pengetahuan yang mereka terima ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Lama kita tujuannya untuk Allah, dari hal apa kita menafikan itu, dari hal apa kita mengatakan bahwa itu benar. Itu dikembalikan lagi kepada mereka masing-masing, bagaimana cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah.
apa dengan berpikir. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga karena berbuat dosa, di dunia, hai Adam, Allah berfirman kepada Adam, hai Adam, kalau kamu senang berbuat dosa, maka surga bukan tempat, maka turunlah ke dunia, ke bumi. Nah, Nabi Adam diturunkanlah. Nah, dan ketika diturunkan ke dunia, maka dia sendirian, tidak ada siapa-siapa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana ibadahnya Nabi Adam ketika berada di dunia memohon ampun kepada Allah, memuji kepada Allah, sementara dia sendiri? Apa yang dilakukan? Itu dengan asma-asma yang dibacakannya, dengan asma-asma, dengan bacaan-bacaan mengagumkan. Nah, Nabi Adam dikenal sebagai Allah. Kemudian kemari sampai ke Rasulullah. Penduduk bumi sudah banyak, maka dirubahlah. Jangan hanya dengan bacaan, karena kita sudah banyak, maka ikuti dengan prakteknya. Ini yang lebih luar biasa lagi. Makanya Rasulullah itu umat yang sangat luar biasa, yang paling diagungkan, paling dimanjakan. Berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Banyak sekali peraturan yang menerangkan dosa. Ya, berbuat ini dosa, berbuat itu dosa, ini salah, itu dosa, itu mendapat hukuman segala macam. Wah, banyak sekali. Tetapi ketika kita membacakan pahala dari keutamaan bacaan ini, maka kita akan mengetahui ketika membacakan kita, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, langsung diserap. Benar-benar mohon ampun, maka dosa-dosa kita itu yang kemarin dibuat banyak itu hilang lagi. Itu harus diketahui. Ini bacaan istighfar bukan astagfirullahaladzim, itu mau enggak. Terus aku sampaikan hati, bukan bahwa syaratnya iman itu kan ada 3. Itu coba praktekkan gitu. Ini ditekadkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan bahwa itu membenarkan, itu dijabarkan dengan lisan. Itu masih belum cukup sampai lisan, harus dengan perbuatan juga. Baru ketika 3 hal itu kita praktekkan, maka iman itu baru dikatakan iman. Dikatakan dalam hati, diucapkan dengan lisan, sama, dan dikerjakan dengan perbuatan, sama. 3-nya ini. Dan di sana masih ada yang tersembunyi ketika kita mempraktekkan iman. Berarti apa? 3 metode itu kalau kita dipraktekkan dalam kehidupan, maka itu artinya akan menjadi jujur. Orang yang beriman itu harus jujur. Apa yang dikatakan dalam hati sesuai dengan diucapkan dengan lisan dan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itu artinya jujur. Maka kalau Anda mengatakan saya beriman, jujur belum? Kalau masih banyak berbohong, tidak sesuai, maka masih dipertanyakan. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita kita sudah ketahui bahwa yang namanya Allah, ya, itu hanya sebagai tempat pelarian, tempat penuduhan. Ya. Ketika kita mendapatkan rezeki banyak, senangnya lupa dengan hal. Ketika kita jatuh turun baru, ya Allah, kenapa engkau cobaan seperti ini, kenapa seperti itu, aku ini. Nah, itu namanya Allah, itu seperti itu. Itulah tempat orang, tapi tidak apa-apa, karena ada yang harus Anda ketahui. Kalau hidup seperti ini saja, lurus-lurus saja, itu namanya musibah. Ketika Allah menurunkan satu buah riset, nah itu alhamdulillah, berarti Allah memperhatikan gitu. Jangan terlalu senang dalam kelimpahan rezeki, dalam macam hal duniawi. Maka Allah akan menyelaraskannya dengan menurunkan. Itu biasanya sesinya antara 5 sampai 10 tahun. Ada yang 2 tahun dan 5 tahun. Nggak semua orang terus, ya, dengan masalahnya masing-masing. Nggak bakalan sama. Gimana dia berada, ya di situ masalahnya, nggak bukan dari luar.
Orang yang beruntung itu ketika menghadapi masalah, maka dia selalu bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di lingkungan, dengan apa yang dihadapi. Dia tidak butuh dengan egonya harus seperti ini. Ya nggak harus itu. Nah, itu hanya akan memberatkan Anda. Maka kita harus ikut jalan alur yang seperti itu. Maka kita harus bisa menyesuaikan diri. Ya, itu namanya dengan habitatnya. Kalau kita seperti dulu seperti ini, maka kita seperti itu. Kalau sekarang seperti ini, maka kita harus menempatkan diri di situ. Jangan coba-coba melawan. Tidak akan. Nah, yang akan memberatkan Anda. Cobalah dipahami bahwa hidup itu tidak selalu dikelilingi dengan hal-hal yang positif, ya. Dan diantaranya ada yang negatif juga di sana. Dan dengan ilmu-ilmu asrar inilah hal-hal yang seperti itu bisa dinetralisir. Nah, ini hal-hal yang sifatnya asrar, ya rahasia, dan tidak semua orang diberi pengetahuan tentang ini, ya. Karena yang namanya asrar seperti ini, ya asrar kalam, asrar huruf, misalnya asrar jinnah dan segalanya itu hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar ingin mengetahui. Jadi hanya orang-orang yang terpilih yang diberi pengetahuan seperti itu. Saya tidak menjamin ketika seseorang mempunyai kitab yang banyak, mereka tahu yang sebenarnya. Saya tidak jamin itu. Berbeda halnya kita menerangkan bagaimana itu keadaan Mekah. Ketika seseorang menjelaskan bagaimana keadaan Mekah dan pengetahuan dia tentang Mekah hanya dibaca dari media, misalnya dari majalah, koran, televisi, atau segala macam FB. Nah, itu keterangannya akan berbeda dengan mereka yang benar-benar hidup di sana. Nah, itu namanya perbandingan antara pembaca dan pengamal, antara penonton dan pemain. Nah, yang hanya membaca, mereka mengetahui beritanya seperti ini dan itu katanya, walaupun dari ulama. Berbeda dengan pengamal. Ada dua hal yang harus diketahui. Quran itu ada dua buah. Satu Quran yang tertulis, dijizkan seperti ini misalnya, namanya yang tersurat. Yang dua Quran yang tersirat, ada yang di qalb. Ada satu tempat di dalam qalb yang tidak bisa dijamah oleh syaitan, yang tidak bisa yang keluar di sana itu selalu benar, tidak ada yang salah. Maka dekat-dekat dengan qalb, dekat-dekat dengan yakin. Tidak. Karena kita yang selalu ngeyel ketika diberitahu itu salah, jangan. Kita dipikir lagi, otak makhluk, kamu pun makhluk, itu berbeda. Orang tidak selaras, tidak sejalan. Kalau kita seperti ini, otak itu yang sama. Karena kadang-kadang tidak masuk akal yang keluar dari kalbu itu, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada kenyataannya itu benar. Khilafah, isyarah biasanya keluar dari kalbu, ataupun perawangan yang baik, yang benar itu keluar dari kalbu, dan keluarnya pun tidak lama, paling berapa detik. Dan jika udah keluar seperti itu, maka yakini, katakan seperti itu. Jangan berusaha melihat lagi. Kelihatan kedua itu akan menjadi ngawur. Kelihatan ketiga itu akan menjadi jalan. Untuk memastikan, ya ini satu tips gimana cara menerawang. Rahasia sih sebenarnya, ilmu mahal. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ya bisa dijalankan walaupun tidak perlu dengan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, kita mendapatkan satu isyarah yang keluar dari kalbu untuk untuk menganalisanya, benarkah itu isyarah yang benar ataupun hanya hayalan. Coba menjamkan mata dan itu lihat lagi dengan pikir, apa masih ada di dalam kepala. Kalau masih ada terbayang di sini, berarti itu hayalan. Melihatan gaib yang namanya basyarah itu jangan coba-coba memikirkannya, maka itu akan menjadi hayalan.
itu dengan mata kolbu ya, mata batin. Lihat satu buah, misal satu buah ruangan, ya ada apa nih? Nah, di sini ada apa gitu? Banyak, ada meja, ada kursi gitu. Ya bukan kayak begitu, ada yang lain-lainnya gitu. Ada banyak gitu. Kelihatan itu. Lalu ini hayalan apa bukan sih? Coba kejauhan mas. Kalau masih nempel di sini nih, itu bukan, itu hayalan. Kebanyakan yang melihat seperti itu patokannya ya. Ini yang terlihat di sana itu nggak banyak. Kalau ahli zikir itu pasti sering mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Misalnya dalam aurat, misalnya ada kelihatan cahaya, set, yang dari sini, jadi sekilas, sekian detik. Itu tanda-tandanya ada kehadiran. Yang bagi mereka yang lebih sensitif biasanya ditandai dengan berasa merinding, itu ada satu kehadiran. Nah itu dari anak itu. Hanya ketika berawal yang rapih membuat penjagaan ya, karena banyak yang tidak makhluk-makhluk gaib yang tidak menyukai hal zikir, karena ketika kita menzikirkan satu kalimat maka itu akan berisik di sana. Itu seperti ada gemuruh atau badai atau apa, mereka akan berusaha menghentikannya. Salah satu rahasia yang saya bukakan. Nah, terus di sini ada diterangkan juga yang lebih yang istimewa ini di sini dalam hal riadoh, mendawamkan satu asma. Nah itu akan mendapatkan satu keanehan, dan keanehan itu bertahap ya. Ketika mendawamkan ini sampai di sini, maka kita itu akan seperti ini. Dan jika tidak berhenti sampai di sana dan diteruskan lagi, maka Anda akan sampai ke sini. Dan jika diteruskan lagi, maka di sini tahapan-tahapannya diterangkan. Jadi untuk hal asar itu percuma didebatkan, ya percuma diterangkan, karena tidak semuanya sesuai dengan apa yang diceritakan, apa yang diperlihatkan kita. Itu jaga rahasianya, tidak untuk dibukakan atau diumbar, apalagi mengaku bisa ngomong dengan bahasa malaikat, bahasa jin, itu bahasa tumbuhan, hewan. Sebenarnya itu asar buat dia sendiri, seharusnya tidak dibukakan. Malaikat tidak goblok, tidak tolol, yang tidak bodoh tidak harus berbagi bahasa Suryani. Bukan malaikat, namanya kalau bisa satu bahasa sendiri. Bisa saja di kuburan Allah nanya pakai bahasa Jawa. Dan hal-hal yang asal seperti itu harusnya itu buat beliau sendiri, dan diumbar. Satu hadiah sebenarnya yang Allah berikan ya, karena dan ya seperti itu lah ya. Kalau saya mau ceritakan bagaimana kalau keadaan dalam kubur, ya saya ceritakan sesuai apa yang saya temukan ya, tidak dan itu tidak sesuai dengan apa yang diceritakan dalam buku-buku dan keterangan pada ya, berbeda. Kadang-kadang nyeleneh, memang seperti itu kalau diterangkan. Namanya ya Allah, tunjukkan aku bagaimana, aku pengen mengetahui keadaan di alam kubur seperti apa. Allah, terus mikir, mulai ada iman. Kita tidur itu bagaikan peralihan alam, masuk tidur ini muncul itu bahwa itu tidak bisa diterangkan untuk saya sendiri. Sebenarnya masih banyak ya, kalau ingin tahu lebih banyak lebih dalam ya main-main saja ke tempat saya. Insya Allah tempatnya terbuka jam berapapun ya, tempat saya bermain. Dan tempat saya tidak mewah, tidak megah, cuma ya insya Allah untuk duduk berdua bekerja itu masih cukup. Dulu saya merasa malu kalau ada orang yang berkunjung ke rumah saya, kan malu, saya nggak punya apa-apa, padahal seperti itu tidak boleh.
Cuma guru-guru saya tinggalnya di gubuk yang reyot pakai alas bambu, sementara saya dapur sedih sekali. Salah satu kesalahan yang saya temui, saya lakukan dulu. Dan ya, bahwa ada sebagian ulama, sebagian keterangan yang mengharamkan, ya ini jelas mengharamkan ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu aurat, karena dia berpendapat ketika orang masuk ke area itu maka dia tidak akan kembali lagi seperti semula. Dan itu saya katakan benar. Dalam hal kembalinya tidak seperti semula. Tapi untuk diharamkannya saya tidak setuju. Itu kan pilihan, Pak. Dan namanya orang sudah dibukakan asrar, ya nggak bakalan mengetahui satu hal-hal yang Allah rahasiakan kepada Anda, dan kita diberi keistimewaan untuk mengetahuinya. Bagaimana lagi nama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun, masih dilarang. Dan orang yang sering berzikir menemukan banyak asrar itu, hal-hal keduniaannya itu akan mulai padam, bukan padam, akan mulai tensinya menurun. Tidak ingin kaya mungkin, karena keinginan itu tidak akan berhenti. Jika kita menginginkan satu buah gunung, ketika gunung itu sudah didapatkan, maka kita akan menginginkan gunung yang lain, terus. Sedangkan yang kita butuhkan itu nggak seperti itu, sedikit, bahkan cuma sepiring, ini segelas kenyang. Kita butuhkan sendiri, mana itu yang kita butuhkan. Tentunya dengan banyaknya harta, masalahnya pun sesuai dengan yang didapat. Kita jalan kaki masih bisa tersenyum, dia makan mie ayam di pinggir jalan masih subhanallah nikmat sekali. Orang yang banyak duit belum tentu. Mereka pakai mobil pun belum tentu dengan perasaan nyaman, pikirannya kemana-mana. Itulah ya, kalau kita sudah bisa ngaji diri, sudah mengetahui bahwa hidup yang sesungguhnya itu bukan di sini, hanya di sana. Ketika iman kita sudah masuk, nur kita sudah masuk, maka pemikiran kita akan jauh, penglihatan kita akan jauh, tidak di situ. Nah, menyadari bahwa hidup di alam dunia itu bukan untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, tetapi untuk bercocok tanam yang akan kita panen, yang kita hidup di alam lanjut, yang akan menjadi sikap, ya itu kan pilihan. Tempat kembalinya hanya dua, surga dan neraka. Nah, bagaimana cara mendapatkan tiket surga itu yang mana, tiket neraka yang tinggal pilih silakan, bebas, nggak ada larangan. Anda mau ngapain silakan, mau berbuat dosa tiap hari silakan, ada yang larang. Sudah Anda aturan, kalau ingin benar aturannya sudah ada. Ini aturannya Rasulullah sudah mengajarkan. Itu buat temukan intinya. Ketika Rasulullah mengerjakannya, apalah maksudnya? Tuh, coba sampai ke tahap sana. Wajibnya sholat itu apa sih wajibnya? Jangan hanya dikerjakan 5 waktu, seluruh bacaannya sekarang diperbaiki, sementara mendirikan sholatnya ditinggalkan. Nah itu yang salah juga, yang nggak benar ketinggal. Benar ya sholat 5 waktu, tapi masih dalam tahap. Sholat 5 waktu itu bagaikan fondasi katanya, yang kita tanam sebagai fondasi. Kita bikin fondasi tiap hari itu, tapi nggak pernah dibangun. Jadi apa fondasi? Tidur di atas fondasi, bangun dengan rumah atasnya bangun, ya dikerjakan. Mendirikan sholat, waktunya sholat itu yang didirikan Allah, waktu mendirikan sholat itu apa? Ya setelah sholat, apa yang dijabarkan dalam bacaan sholat itu kita kerjakan. Kenapa ada ruku, sujud segala macam. Nah itu ceritanya ketika Rasulullah dalam Isra Mi'raj, ya melihat malaikat
susunan barisan malaikat mengucapkan takbir ketika mereka di hadapan yang maha gaib. Itu susunannya seperti itu, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang tayat awal, tayat akhir, dan seperti itu susunan yang ditiru sama Rasulullah ini dalam kitab ini. Ditirulah seperti itu, sholat gerakannya seperti ini, dan bacaan-bacaannya bacaan-bacaannya banyak yang menafsir lagi, makanya kita tidak sama. Itu menandakan bahwa sholat itu wajib, tapi belum sampai ke wajibnya yang 5 waktu itu. Sampaikanlah ke wajibnya, apa yang wajib, yang benar-benar wajib dari sholat itu. Ya, mendirikannya, bukan berdirinya, saya mendirikan sholat, melaksanakan apa yang dikatakan dari sholat. Kita sebagai ini, di sini juga diterangkan deh. Jangan-jangan kita membacakan, melaksanakan sholat itu kita sedang berbuat dosa, hanya terdalam dosa kita. Loh, bagaimana kan kita sedang mengerjakan sholat, kan perintah. Coba pikirkan, inna sholati wa nusuki itu sudah pengakuan, sudah menyerahkan diri, kita sudah berserah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya apa yang Anda ucapkan itu tidak sama dengan yang dikerjakan. Itu yang dikatakan. Jangan-jangan melakukan sholat kita yang memperdalam, bohong sama orang masih mungkin ya, kita berbuat ini bohong sama Allah yang jawabannya itu. 3 hal, jika umat melakukan 3 hal ini, maka subhanallah, mukaku sangat dahsyat. Jangan pernah lakukan 3 hal. Pertama, membuat marah orang tua. Yang pertama, kalau melakukan hal yang seperti itu, maka ketika doa orang tua dikatakan terbendung. Yang kedua, durhaka terhadap guru. Jika engkau melakukan itu, maka murkaku. Apa yang diucapkan sama guru? Yang ketiga, yang dekat dengan Al-Quran kita, semuanya ada bagiannya. Salah satu dari penafsiran ayat 8 ja'akum, hidup ini tidak bisa sendiri, kita harus saling membantu di posisinya masing-masing. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kehidupan saya yang sederhana itu adalah salah satu tanda bahwa Allah menjaga saya dengan kesederhanaan. Allah menjaga saya dari makan makanan yang tidak halal. Allah menjaga saya dari hal-hal yang akan membebankan tanggung jawab nanti di pertanyaan, memberatkan saya pertanyaan di akhirat nanti. Itu pengen kaya, insya Allah gampang. Sendiri triatuh, cari ilmunya, bikin sendiri dari pasir jadi ya. Tapi ya bagaimana tanggung jawab ya. Menurut saya cukup sekian, bahasannya udah panjang lebar. Ada kitab Khojinatul Asraf ini ya, kitab yang luar biasa ya, karangan Syekh Muhammad Hafiz Al-Manjili, kan Syekh Syekh Allah, dan anwar amalan di dalamnya yang penting sekali ya, untuk diketahui. Ini sudah di bahasa Indonesia kan semua, doa-doa dalam bahasa Arabnya masih dituliskan, salawat, hadis-hadis, ayat-ayat masih dituliskan, dan di sana ada terjemahan dari bahasa Indonesia. Jika bagaimana caranya kita menghargai ilmu, kita meninggikan ilmu, maka ilmu akan meninggikan kita. Menyepelekan ilmu, maka ilmu akan menyepelekan kita. Termasuk dengan harga mahal. Nah, tidak memarahkan dengan harga murah, tapi terjangkau. Nah, terjangkau sekali. Siapapun bisa untuk memiliki, asal benar-benar berdoa sama Allah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan, sampaikan rezekiku untuk ilmu asrar di atas. Pikir Allah akan berikan, yakin, aku yakin, dan itu yang sering saya lakukan. Tuhan juta, saya ingin ilmu ini, saya nggak pernah sayang, rezekinya ada saja. Bagaimana urusan keluarga, titipkan sama Allah. Oh ya Allah, aku pengen kalian sekian. Bagaimana dengan keluarga, macam-macam,
kembalikan lagi, Allah akan itu luar biasa. Karena mencari ilmu itu satu kewajiban dari mulai lahir sampai nyawa di tenggorokan. Ketika kita sudah mengetahui itu mutiara, nah, akan berbeda lagi bacanya. Fatihahnya akan tajam, ayat kursi aja enggak. Ayat kursi Anda yang Anda bacakan akan tajam karena sudah mengetahui asrarnya. Subhanallah, bacaan subhanallah Anda akan lebih lagi, istighfar Anda akan lebih baik karena Anda sudah mengetahui. Ya, jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.